Small Fire hanya meletakkan tangannya di dada wanita kaya. Hanya dalam hitungan detik, masalah infertilitas yang telah mengganggu wanita selama bertahun-tahun sembuh secara ajaib. Barulah pada saat itu wanita kaya menyadari, pria yang baru saja dia temui di pinggir jalan ternyata tidak biasa. Ternyata, 3 hari yang lalu, Small Fire baru saja pulang dengan membawa bunga. Namun yang dilihatnya adalah gambaran istri yang mengkhianatinya. Xiao Huo marah tak terbendung dan langsung ingin maju dan bertarung. Terlihat seorang wanita kaya dengan kaki setinggi 1,8 meter turun dari mobil. Maka segera memerintahkan bawahannya untuk membawa dia pulang untuk diobati. Namun, tiba-tiba permata warisan di lehernya bersinar terang. Kemudian, Small Fire tiba di sebuah tempat yang aneh. Kemudian, muncul seorang pria berpakaian jubah hitam secara tiba-tiba. Yang membuat Small Fire terkejut adalah pria itu mengaku sebagai ayahnya. Kemudian pria itu dengan sekali ayun tangan, cahaya emas muncul di depan Xiao Huo. Selanjutnya menunjukkan bahwa keturunan keluarga Qin mulai pada usia dewasa. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menerima warisan. Setelah berkata begitu, dia mengangkat Xiao Huo ke udara dengan kedua tangannya. Ketika Xiao Huo bangun, dia masih mengira bahwa dia sedang bermimpi. Namun kemudian dia menyadari bahwa ada energi misterius tambahan di dantiannya. Barulah dia menyadari bahwa apa yang terjadi sebelumnya bukanlah ilusi. Saat itu, wanita CEO di sampingnya justru tidak berterima kasih ketika Xiao Huo bangun. Dia segera bangkit untuk memberi pelajaran kepada Xiao Huo. Namun tak disangka, dalam sekejap energi dalam tubuhnya terpicu. Kemudian tiba-tiba dia langsung muntah darah hitam di tempat. Saat itu, sekretaris wanita di samping, Lian Mang, memanggil tabib. Tabib Lian Mang mengeluarkan obat yang sudah disiapkan sebelumnya dan memberikannya kepada wanita itu. Namun bukannya sembuh, malah kondisinya semakin parah. Tabib itu melihat situasi dengan tidak bisa berbuat banyak. Racun di dalam tubuh wanita itu adalah racun langka di dunia, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itulah Xiao Huo memutar kepalanya dan melihat metode penyembuhan CEO wanita muncul di udara. Maka dia segera menyatakan bahwa dia bisa menyelamatkan nyawa wanita itu. Namun sang sekretaris merasa bahwa Xiao Huo hanya mengganggu dan merepotkan. Hanya karena bahkan dokter terbaik di dunia tidak bisa menanganinya. Melihat bahwa semua orang tidak percaya padanya, maka Xiao Huo pun menyebutkan semua gejala penyakit wanita itu. Namun beberapa orang masih tidak percaya Xiao Huo memiliki keahlian medis seperti itu. Saya sudah sering melihat orang seperti kalian. Hanya ingin memanfaatkan nyonya kami. Ingin memanfaatkan kesempatan untuk merugikannya. Jika tebakan saya tidak salah, metode pengobatanmu, sepertinya ada hubungan dekat antara kulit kita. Saya sudah tahu tipe orang seperti kamu. Hanya seorang. Saya bisa memberi kamu kesempatan. Tapi jika pengobatan tidak berhasil, kamu akan mati dengan cara yang mengerikan. Jika dia mempermainkanku, maka pertunangan itu tidak perlu dia tahu. Nyonya Nian. Selanjutnya, aku butuh kamu melepaskan pakaianmu. Mencoba memanfaatkan situasi belum selesai. Memang, juga seorang yang suka pada kecantikan. Baiklah, Nyonya Nian. Silakan duduk dan istirahat selama 2 menit. Penyakitmu akan sembuh segera. Hanya omong kosong. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Nyonya, apa yang kamu lakukan pada Nyonya? Pasti dia yang melakukannya. Bawa dia keluar. Tarik dia keluar. Nak, jangan harapkan kakimu lagi. Tunggu sebentar. Kalian semua keluar dulu. Aku baik-baik saja, Nyonya. Tidak terduga kamu benar-benar pandai dalam bidang kedokteran. Katakanlah, telah membantu saya begitu besar. Ingin dibalas dengan apa? Kamulah yang menyelamatkan nyawaku. Kita sekarang sudah beres. Tidak perlu balasan apapun. Sungguh tidak perlu. Tidak peduli dengan permintaan apapun. Aku bisa memenuhinya. Tidak perlu. Tidak mengharapkan balasan. Jujur dan baik. Sepertinya tadi aku salah paham. Dan kemampuan medismu yang begitu luar biasa. Mungkin tidak seperti yang terlihat. Terlihat begitu lemah. Sudah mati belum? Kalau belum mati, cepatlah datang ke sini. Tanda tangani perjanjian perceraian. Nona Yan, saya mungkin harus menyelesaikan sesuatu. Ayo pergi bersama. Aku ini, urusan rumah tangga. Aku tidak berkonsultasi denganmu, Zhao Shao. Aku segera akan memutus hubungan dengan orang yang tidak berguna itu. Beruntung kamu memiliki intuisi yang baik. Mengikuti aku adalah keputusan terbaik dalam hidupmu. Datanglah dan segera tanda tangani. Kamu, apa yang kamu lakukan? Wow, gadis cantik ini terlihat bagus. Qiyu. Aku tidak tahu sebelumnya bahwa kamu adalah orang seperti ini. Kita tidak pernah berurusan sebelumnya. Aku tidak akan memperdulikanmu. Aku malah sangat mengagumi kamu, pria yang tidak tahu malu. Aku katakan, saudara perempuan. Kamu benar-benar tidak memilih-milih. Aku menyarankanmu untuk membuka mata. Orang ini benar-benar tidak berguna. Wanita yang tidak punya kemampuan.
hanya bisa bergantung pada pria untuk maju. Aku tidak sama seperti kamu. Kamu, wanita ini, memang harus bergantung pada pria. Ini, namun keluarga terkemuka di Chu Prefecture, keluarga Yan. Pada pesta ini, keluarga Yan akan memilih seorang pengurus di kota Jiang, mengelola ribuan bisnis keluarga Yan. Dan orang ini akan naik dengan cepat. Keluarga Zhao benar-benar memiliki kekuasaan besar. Wanita cantik, aku akan memberinya kesempatan karena wajahmu. Tapi aku masih harus menyarankan kamu. Pikirkan baik-baik apakah kamu ingin mengikuti saya. Zhao, jika dia tertarik pada sampah seperti itu, dia pasti tidak bagus. Biarkan mereka pergi sekarang. Jangan membuat orang merasa mual di sini. Su Yan, kamu pasti akan menyesal. Bodoh. Keluarga Zhao akan segera bekerja sama dengan keluarga Yan, dan akan menjadi orang terkaya di kota Jiang. Aku akan menyesal. Keputusan terbaik yang pernah aku buat dalam hidupku adalah meninggalkanmu dan mengikuti Zhao. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian tahu bahwa aku, Qin Yu, bukanlah orang yang lemah. Orang lemah seperti itu hanya pandai bual. Miss Yan. Kejadian hari ini membuat Anda tertawa. Kamu melakukan dengan baik. Tidak ada tempat untuk bersikap sopan dengan orang seperti ini. Tambahkan Qin Yu ke daftar pesta besok. Nona, apakah Anda kepala keluarga Yan? Bagaimana bisa tidak ada di daftar? Saya sangat menantikan. Bagaimana reaksi Zhao Gang ketika dia melihat bahwa Anda adalah orang yang diinginkan oleh keluarga Yan? Sungguh tak disia-siakan. Tidak hanya membuat saya bertemu dengan ayah saya, tetapi juga memasuki dunia kultivasi. Inilah kesempatan saya. Tahap kultivasi dibagi menjadi tahap pembentukan senjata. Inti emas, inti elemen, tahap transformasi dewa. Pembentukan senjata hanyalah awal. Masuk ke inti adalah langkah pertama dalam kultivasi. Tahap pertama pembentukan senjata. Melampaui tahap pertama pembentukan senjata, teknik rahasia ayah sungguh luar biasa. Juga teknik medis. Bukan hanya bisa menyembuhkan orang, bahkan menghidupkan kembali bukanlah masalah. Selama memasuki jalan kultivasi yang sejati, keluarga Zhao sebenarnya tidak hanya satu tingkat. Pemuda Zhao, Anda akan menjadi terkenal di masa depan. Tapi jangan lupakan kami. Anda bekerja sama dengan keluarga Yan. Setelah ini, akan ada sedikit minyak yang keluar dari celah jari. Cukup untuk makan setahun bagi kita. Baiklah, baiklah. Begitu masuk pintu sudah terdengar ucapan yang begitu tidak tahu malu. Zhao Shao. Pesta keluarga Yan ini. Kamu seorang sampah. Juga pantas masuk melalui pintu besar ini. Kamu benar-benar tidak bisa pergi begitu saja. Kita sudah bercerai semua. Kamu masih akan mengganggu sampai kapan? Mereka semua bisa datang. Mengapa saya tidak bisa datang? Dan juga, saya datang ke sini. Tidak ada hubungan sedikit pun denganmu. Marah di dalam hati itu wajar. Namun tempat ini bukan tempat di mana kamu bisa bertingkah liar. Pesta keluarga Yan ini tidak perlu orang seperti kamu. Mungkin bukan aku. Bukan kamu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku tahu kamu sekarang tidak bisa melupakan aku. Tapi di antara kita, sudah tidak mungkin lagi. Cepat pergi. Jangan bertengkar seperti perban anjing yang melekat dengan keras. Pesta ini diselenggarakan oleh keluarga Yan. Siapa pergi, siapa tinggal. Bukan urusan kalian untuk memutuskan. Kamu tahu apa sih? Pesta ini diadakan untuk Zhao Shao. Zhao Shao, pemain utama yang dipilih oleh keluarga Yan. Dia ingin siapa yang pergi, maka orang itu harus pergi. Zhao Shao begitu yakin. Kamu akan menjadi bintang pesta ini. Saya bukan bintang pesta ini. Siapa lagi yang bisa? Apakah mungkin sampah ini? Ada lagi yang mengantar pesanan makanan. Layak berdiri di sini. Prinsip pengiriman makanan. Semua profesi setara. Berdasarkan apa kamu berkata begitu? Karena aku adalah bangsawan yang dihargai. Aku meludahi wajahmu. Semua ini adalah kehormatanmu. Benarkah? Kamu begitu percaya diri. Tentu saja. Dapat dilihat olehku. Juga merupakan kehormatanmu. Ini Qin Yu. Dia hanyalah sampah. Lebih baik kamu mengikuti aku. Asalkan kamu melayani saya dengan baik. Saya berjanji. Kamu akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Saudara Zhao. Aku menasihatimu untuk tidak mengganggunya. Kalau tidak, akibatmu akan sangat buruk. Hari ini saya ingin melihat apa yang bisa terjadi pada saya. Kamu lagi menangkapku. Lepaskan. Kalau aku tidak melepaskan. Qin Yu, lepaskan tangan kotormu. Kamu berani menyentuhnya. Hati-hati dengan nyawamu. Su Yan, jangan mencari masalah di sini. Hati-hati akan diusir. Kamu baik-baik saja. Qin Yu, apakah gila? Penjaga keamanan. Tarik orang ini keluar. Mereka menarik saya pergi. Pertemuan perekrutan Anda. Jangan berharap. Di Jiangcheng, orang yang bisa didukung oleh keluarga Yan.
Hanya saya, Zhao Gao. Semua orang diam. Silakan datang ke depan. Nyonya Yan Ruo Sue, naik ke panggung untuk berpidato. Nyonya Yan, di mana itu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia? Nyonya Yan. Saya datang ke kota Jiang. Sudah beberapa waktu. Selama periode ini, saya juga kenal banyak orang. Merasa bahwa di kota Jiang, masih ada beberapa bakat yang patut dinantikan. Tentu saja ada orang-orang kaya raya. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, kandidat favorit saya untuk memimpin, Nyonya Yan. Itu Nyonya Yan. Nyonya Yan, bukan orang yang dipilih untuk memimpin. Dia adalah Qin Yue. Apa yang terjadi? Mengapa Yan Ruo Sue memilih sampah ini? Saya sudah bilang, bukan aku. Mereka semua melakukannya dengan sengaja. Pejabat ini, dan alasan sebelumnya. Semua ini untuk mempermainkan saya. Sebelum saya, memang saya adalah orang yang tidak dikenal. Tapi mulai hari ini, saya akan naik ke puncak selangkah demi selangkah. Tidak mengecewakan diri sendiri. Bahkan tidak mengecewakan keinginan Heike. Saya percaya padamu. Nyonya Yan, jangan biarkan dirimu ditipu oleh anak ini. Datanglah, bawa dia, buang dia keluar. Qin Yue, apakah kamu pikir dengan bergandengan kaki orang kaya sudah cukup bagimu? Suatu hari nanti, Yan Ruo Sue tahu, kamu hanyalah sampah yang makan tanpa bekerja. Kamu atau aku, yang tidak pernah membersihkan rumah. Percayakan padaku. Harapan keluarga Yan, dan tidak akan makan tanpa bekerja. Saya akan mengandalkan diri saya sendiri di Jiangcheng. Menonjol. Pemuda, berbicara besar, hanya tidak tahu kemampuan apa yang Anda miliki. Berani di sini, pembicaraan besar, kemampuan tidak seberapa, tapi bisa terlihat dengan jelas. Kamu sakit. Kamu pikir kamu siapa? Kualifikasi apa yang Anda miliki? Mengatakan seperti ini kepada Tuan Wu, hanya sedikit mengerti kedokteran. Benar-benar pandai bercerita. Aku sudah mengikuti kamu selama 3 tahun. Jangan bicara soal kedokteran. Tempelkan plester. Semua tidak bisa menempel plester dengan benar. Sampah. Nak, kali ini, sepertinya kamu salah lihat kali ini. Tubuhku sangat sehat. Biasanya, memeriksa tubuh Tuan Wu, semuanya dokter berkelas internasional. Sama sekali tidak ada kesalahan. Baru-baru ini Anda, apakah kaki atau jantung Anda sakit belakangan ini? Aku pikir, tidak perlu lagi. Tuan Wu, sebaiknya Anda mendengarkan Qin Yu. Keterampilan medisnya sangat baik. Orang muda belum terlalu terburu-buru. Saya mengerti. Tapi jika dipaksakan, mungkin akan berbalik menjadi negatif. Bisa duduk di kursi tamu utama. Pastinya hubungannya erat dengan Nyonya Yan. Lebih baik jangan bertindak gegabah untuk sementara waktu. Tuan Wu, mungkin aku salah melihat. Jangan ambil hati. Memang seorang pengecut yang takut pada kekerasan. Begitu bertemu dengan tokoh besar sejati, langsung menjadi penakut. Jiang Sue, menurutku, orang-orang di sekitar harus dipilih dengan hati-hati. Jangan pikir semua orang baik. Aku tahu rahasia Qin Yu. Aku tahu. Untuk memeriksa kesehatan Tuan Wu, kamu tidak percaya. Tidak perlu mengatakan seperti itu. Dia hanya mencuci dan memasak di rumah. Dia sama sekali tidak memiliki keahlian medis. Saya dan Qin Yu belum lama mengenal satu sama lain. Qin Yu adalah orang yang saya sukai. Dia bukan orang jahat. Dia bahkan tidak akan berbohong. Mengenai kamu, kamu baru mengenal Qin Yu beberapa hari. Jangan tertipu olehnya. Dia hanya mengantar makanan dan memasak serta mencuci pakaian di rumah. Dia sama sekali tidak memiliki keahlian medis. Saya dan Qin Yu belum lama mengenal satu sama lain. Namun dalam 3 hari ini, saya mengerti Qin Yu. Dia adalah orang yang rendah hati dan cakap. Mengenai kamu, kalau tidak ingin diusir, diam saja. Yan Ruo Sue benar-benar membela Qin Yu. Dokter tidak memiliki rasa bersalah. Saya sudah mengatakan hasil diagnosa. Apakah kalian percaya atau tidak? Itu terserah kalian. Jiang Sue, kali ini mungkin kamu kurang jeli. Tubuh saya sendiri. Saya tahu yang terbaik. Tidak mungkin ada masalah apapun. Saya melihatmu, anak kecil ini, hanya mencari perhatian. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi sekarang. Dalam 5 langkah, kamu pasti akan marah. Masih berani berbicara omong kosong. Kamu anak kecil yang percaya diri ya? Tidak masalah. Kamu masih berani berbicara omong kosong. Ingin menipu? Kamu masih berani berbicara omong kosong. Langkah ketiga, berpura-pura. Langkah keempat, ingin menipu aku. Kamu masih terlalu muda. Aku ingin melihat
Bagaimana kamu akan menyelesaikannya selanjutnya? Langkah 5. Ingin menipu aku? Kamu masih berani berbicara omong kosong.